Bagaimana mungkin cinta sejati bisa melawan batasan usia? Apa rahasia di balik kabar heboh ini? Mari kita telusuri kisah luar biasa ini dan temukan jawaban yang tak terduga. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, kabar mengejutkan mengguncang kehidupan sehari-hari. Seorang nenek berusia 78 tahun, Manih, tiba-tiba dikabarkan hamil. Apakah ini keajaiban atau sekadar hoaks? Bagaimana cerita sebenarnya? Jangan skip videonya, dan selamat menonton. Langit pagi di desa Ciburui tampak cerah, dengan angin sepoi-sepoi yang membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di warung kopi Pak Darman, tempat favorit warga untuk berkumpul, suasana pagi itu terasa berbeda. Bisik-bisik penuh rasa, ingin tahu memenuhi udara, menciptakan gelombang kegaduhan kecil yang tidak biasa. Kalian dengar nggak? Nenek Manih hamil. Suara Bu Siti terdengar lantang, memecah keheningan. Wajahnya penuh semangat, seperti baru saja menemukan berita. Paling panas abad ini, hamil? Nenek Manih, yang umurnya udah hampir 80 tahun itu? Pak Darman menanggapi dengan alis terangkat tinggi. Ia berhenti mengelap gelas kopi dan menatap Bu Siti dengan ekspresi tak percaya. Iya, aku dengar langsung dari ade suaminya. Katanya, dia mulai merasa mual-mual dan perutnya mulai membesar. Aneh banget kan? Bu Siti menambahkan, matanya berbinar seolah sedang menceritakan kisah ajaib. Obrolan pun semakin memanas. Warga desa mulai berdatangan ke warung kopi, penasaran ingin mendengar lebih banyak tentang kabar yang tidak masuk akal ini. Ada yang tertawa geli, ada pula yang menggelengkan kepala sambil berusaha memahami logika di balik cerita tersebut. Di sudut lain desa, rumah kayu sederhana milik Nenek Manih tampak tenang. Namun di dalamnya, suasana jauh dari kata damai. Nenek Manih duduk di kursi goyangnya, memandangi ade yang mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah penuh kekhawatiran. Ade, kamu yakin harus cerita ke orang-orang soal ini? Tanya Nenek Manih. Pelan, suaranya bergetar. Ia tahu kabar ini akan menjadi bahan pembicaraan seluruh desa, bahkan mungkin lebih luas lagi. Ibu nggak perlu khawatir, aku cuma bilang apa adanya. Kalau memang benar ibu hamil, itu pasti keajaiban dari Tuhan. Jawab ade sambil berhenti berjalan dan menatap istrinya dengan penuh kasih sayang. Namun jauh di dalam hati Nenek Manih, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tubuhnya memang menunjukkan tanda-tanda aneh, mual setiap pagi dan perutnya terasa lebih berat dari biasanya. Tapi apakah benar ini kehamilan? Di usianya yang sudah senja, rasanya mustahil. Ade mencoba menghibur istrinya dengan senyuman hangat. Ibu nggak usah terlalu dipikirin omongan orang. Kita jalani aja dulu semuanya. Sementara itu, di luar rumah mereka, beberapa warga sudah mulai berkumpul diam-diam untuk melihat langsung Nenek Manih dan mencari tahu kebenaran kabar tersebut. Anak-anak berlari-lari kecil sambil bercanda tentang bayi ajaib yang akan lahir di desa mereka. Nenek Manih hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah sejak hari ini, entah menjadi lebih baik atau justru semakin rumit. Langit sore di desa Ciburui berwarna jingga keemasan, memberikan suasana hangat yang melingkupi desa kecil itu. Di sebuah sudut, Nenek Manih duduk di beranda rumahnya, memandang sawah yang membentang luas. Ia adalah seorang wanita tua yang telah lama hidup sendiri setelah suaminya meninggal dunia. Hari-harinya dihabiskan dengan bercocok tanam dan sesekali berbincang dengan tetangga. Namun, hidupnya berubah total ketika ia bertemu dengan Ade Irawan. Ade, seorang pemuda berusia 28 tahun, baru saja pindah ke desa itu setelah mengalami patah hati yang cukup berat. Ia sering terlihat berjalan sendirian di tepi sawah atau duduk termenung di bawah pohon besar dekat rumah Nenek Manih. Suatu hari, saat Ade sedang mencoba memperbaiki sepeda motornya yang rusak, Nenek Manih lewat dan menawarkan bantuan. Kenapa nggak dibawa ke bengkel aja, nak? Tanya Nenek Manih sambil tersenyum ramah. Ade mengangkat bahu. Bengkel jauh, Bu. Saya coba betulin sendiri aja. Percakapan sederhana itu menjadi awal dari hubungan mereka. Hari demi hari, Ade mulai sering datang ke rumah Nenek Manih untuk sekadar berbincang atau membantu pekerjaan rumah. Nenek Manih, dengan kebijaksanaan dan keramahan khasnya,
menjadi tempat Ade mencurahkan isi hati. Ia merasa nyaman berbicara dengan wanita tua itu, yang selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Namun, siapa sangka bahwa hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ade mulai melihat sisi lain dari Nenek Manih, seseorang yang penuh kasih sayang dan memiliki semangat hidup luar biasa meski usianya sudah senja. Di sisi lain, Nenek Manih merasa bahwa kehadiran Ade memberikan warna baru dalam hidupnya yang sebelumnya sepi. Bu, apa nggak aneh kalau kita dekat seperti ini? Tanya Ade suatu hari saat mereka duduk bersama di beranda. Nenek Manih tersenyum kecil. Aneh, hidup ini penuh kejutan, Nak. Kadang kita nggak bisa memilih kepada siapa hati kita tertarik. Kedekatan mereka menjadi bahan pembicaraan di desa. Banyak yang menganggap hubungan mereka tidak wajar karena perbedaan usia yang sangat jauh. Namun, baik Nenek Manih maupun Ade tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Mereka tahu bahwa apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang tulus. Cinta sejati yang tidak mengenal batas usia. Ade akhirnya melamar Nenek Manih dalam sebuah momen sederhana, namun penuh makna di bawah pohon besar tempat mereka sering berbincang. Bu, saya nggak peduli apa kata orang. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama ibu, katanya dengan suara gemetar. Nenek Manih terharu hingga meneteskan air mata. Nak, kamu tahu hidup saya sudah hampir selesai. Tapi kalau kamu yakin, saya akan menerima lamaranmu. Mereka menikah dalam sebuah acara kecil yang hanya dihadiri oleh beberapa tetangga dekat. Meski banyak warga desa masih memperbincangkan pernikahan mereka dengan nada skeptis, pasangan itu menjalani hari-hari mereka dengan bahagia. Hari-hari berlalu dengan damai bagi Nenek Manih dan Ade setelah pernikahan mereka. Namun suatu pagi, Nenek Manih mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Ia sering merasa mual-mual setiap bangun tidur dan merasakan perutnya sedikit membesar. Ade memperhatikan perubahan ini dengan cemas. Bu, apa ibu sakit? Kita harus ke bidan, katanya suatu pagi saat melihat istrinya memegang perutnya sambil mengerutkan dahi. Nenek Manih menggeleng pelan. Mungkin cuma masuk angin biasa. Namun, tanda-tanda itu tidak hilang begitu saja. Justru semakin sering terjadi. Nenek Manih mulai merasa tubuhnya lebih berat dan cepat lelah meski ia tidak melakukan pekerjaan berat seperti biasanya. Ade akhirnya memutuskan untuk membawa istrinya ke bidan desa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bidan tersebut memeriksa Nenek Manih dengan seksama namun tidak menemukan tanda-tanda penyakit serius. Kelihatannya normal saja, tapi kalau gejala ini terus berlanjut, coba periksa ke dokter ya, kata bidan itu sambil tersenyum ramah. Meski hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah serius, kabar tentang kondisi Nenek Manih mulai menyebar di desa. Beberapa warga bahkan berspekulasi bahwa ia mungkin sedang hamil, sebuah teori yang terdengar mustahil namun cukup menarik perhatian banyak orang. Kalian dengar nggak? Katanya Nenek Manih hamil, bisik Bu Siti kepada tetangganya di warung kopi. Apa? Hamil? Mana mungkin? Umurnya udah hampir 80 tahun, sahut Pak Darman sambil tertawa geli. Namun spekulasi itu terus berkembang hingga menjadi rumor besar di seluruh desa. Nenek Manih merasa terganggu dengan perhatian berlebihan dari warga sekitar, tetapi berusaha tetap tenang menghadapi situasi ini. Ade mencoba menenangkan istrinya setiap kali ia terlihat gelisah. Bu, jangan pikirin apa kata orang, ya. Kita fokus aja sama kesehatan ibu. Suasana di desa Ciburui semakin memanas seiring dengan berkembangnya rumor tentang kehamilan Nenek Manih. Setiap hari, warung kopi Pak Darman menjadi tempat berkumpulnya warga yang ingin mendiskusikan kabar ini. Dari sudut pandang mereka, cerita, ini bukan hanya sekadar gosip. Ini adalah fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Coba bayangkan, Bu, Nenek Manih hamil di usia segitu. Ini pasti keajaiban, seru Bu Siti, sambil mengaduk kopinya dengan semangat. Aku sih curiga, ini cuma hoax, mana mungkin nenek tua bisa hamil? Jawab Pak Darman skeptis, meski nada suaranya menunjukkan ketertarikan yang mendalam. Di tengah perbincangan, Ade datang dan mendengar semua spekulasi itu. Ia merasa geram dengan omongan orang-orang yang meragukan istrinya. Ini bukan hoax. Ibu Manih memang merasakan sesuatu yang berbeda, ujarnya dengan nada tegas. Namun, warga desa tidak terpengaruh. Mereka terus membahas dan berspekulasi tentang kemungkinan Nenek Manih hamil.
Beberapa bahkan mulai menyusun teori-teori aneh. Ada yang mengatakan bahwa Nenek Manih telah melakukan ritual gaib untuk mendapatkan anak, sementara yang lain berpendapat bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Sementara itu, Nenek Manih merasa tertekan oleh perhatian berlebihan dari masyarakat. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian, apalagi menjadi bahan perbincangan. Dalam hati, ia merindukan ketenangan hidupnya yang sederhana sebelum kabar ini muncul. Di tengah kebisingan itu, Ade berusaha memberikan dukungan kepada istrinya. "Bu, kita harus tetap tenang. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama," katanya sambil menggenggam tangan Nenek Manih. Nenek Manih hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu bahwa cinta Ade padanya tulus, tetapi beban psikologis dari rumor ini semakin berat untuk ditanggung. Dalam momen-momen kesunyian di malam hari, ia sering merenung dan bertanya-tanya tentang kebenaran dari semua ini. Apakah ia benar-benar hamil atau hanya imajinasi belaka? Setelah beberapa minggu bergelut dengan rumor dan spekulasi, Nenek Manih akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban atas semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Ia merasa tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya dan ingin memastikan apakah ada sesuatu yang salah atau tidak. "Bu, aku akan menemanimu ke dokter," kata Ade dengan penuh perhatian saat Nenek Manih mengungkapkan niatnya untuk memeriksakan diri. Mereka pergi ke puskesmas terdekat di desa tetangga. Di sana, mereka bertemu dengan dokter muda bernama Dr. Rina yang dikenal baik dan ramah. Setelah menjelaskan keluhan dan gejala yang dialami Nenek Manih, Dr. Rina meminta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Baiklah, Ibu Manih. Mari kita lakukan beberapa tes untuk memastikan keadaan ibu," kata dokter. Rina sambil tersenyum menenangkan. Setelah menjalani pemeriksaan fisik dan USG, hasilnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. "Maafkan saya, Ibu Manih. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada janin di rahim ibu," jelas dokter Rina dengan nada empati. Nenek Manih merasa campur aduk. Di satu sisi lega karena tidak ada masalah serius, tetapi di sisi lain bingung dengan gejala aneh yang dirasakannya selama ini. "Lalu, apa yang terjadi pada tubuh saya?" tanyanya kepada dokter. Dokter Rina menjelaskan bahwa pada usia lanjut seperti Nenek Manih, perubahan hormonal bisa menyebabkan berbagai gejala fisik yang mirip dengan kehamilan tanpa adanya janin. Mungkin saja ini adalah efek dari perubahan hormonal atau bahkan kondisi medis lain yang perlu diperiksa lebih lanjut. Setelah keluar dari puskesmas, Ade menggenggam tangan Nenek Manih erat-erat. "Ibu nggak usah khawatir lagi ya. Kita akan cari tahu lebih lanjut jika perlu." Mereka kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Kabar tentang kehamilan Nenek Manih mungkin hanya mitos belaka, tetapi dampaknya terhadap kehidupan mereka sangat nyata. Kembali ke desa setelah pemeriksaan medis membuat Nenek Manih dan Ade merasa sedikit lebih tenang. Namun kabar tentang kehamilan Nenek Manih masih terus beredar di kalangan warga desa. Beberapa orang bahkan mulai menggelar ritual-ritual tradisional untuk mendukung kehamilan Nenek Manih meskipun hasil medis sudah jelas. "Kalau memang benar ibu hamil, kita harus melakukan ritual syukuran," seru Bu Siti semangat saat berkumpul di warung kopi. Nenek Manih merasa bingung dan sedikit terganggu oleh perhatian tersebut. "Tapi saya tidak hamil." Ia mencoba menjelaskan kepada warga desa, tetapi suara-suara skeptis selalu lebih keras daripada penjelasannya. Di tengah kebingungan itu, Ade berusaha mencari cara untuk melindungi istrinya dari tekanan masyarakat. Ia mulai mencari dukun terkenal di daerah tersebut yang konon memiliki kemampuan luar biasa dalam hal pengobatan tradisional. "Aku akan bawa ibu menemui dukun itu. Mungkin dia bisa memberikan penjelasan," kata Ade penuh harapan. Saat mereka tiba di rumah dukun tersebut, suasana terasa mistis dengan berbagai alat peraga dan ramuan herbal di sekelilingnya. Dukun itu adalah seorang wanita tua bernama Mbok Tini, yang sudah dikenal luas oleh masyarakat setempat karena kemampuannya dalam meramal dan menyembuhkan penyakit. "Apa masalahmu?" tanya Mbok Tini sambil memandang Nenek Manih dengan tajam Ade, menjelaskan situasinya tentang rumor kehamilan Nenek Manih dan gejala-gejala aneh yang dialaminya. Mbok Tini mendengarkan dengan seksama sebelum mulai melakukan ritual sederhana
untuk mengetahui kebenaran di balik semua ini. Setelah beberapa menit melakukan ritual tersebut, Mbok Tini menatap Nenek Manih dan berkata, "Ada energi positif di dirimu, tapi bukan dari janin dalam rahimmu." Kata-kata itu membuat Nenek Manih merasa lega, sekaligus bingung. Jika bukan kehamilan yang membuat tubuhnya berubah, lalu apa? Mbok Tini menjelaskan bahwa kadang-kadang pikiran dan harapan dapat memengaruhi tubuh seseorang secara fisik. Sebuah fenomena psikologis yang sering terjadi pada orang-orang dalam situasi emosional tinggi seperti Nenek Manih saat ini. Setelah mendapatkan penjelasan dari Mbok Tini, Nenek Manih merasa sedikit lebih tenang tetapi masih menghadapi tekanan dari masyarakat desa yang terus memperbincangkan kabar tentang kehamilannya. Suatu malam ketika mereka sedang duduk berdua di beranda rumah sambil menikmati secangkir teh hangat, Ade melihat wajah istrinya tampak lelah dan cemas. "Ibu, kita harus bicara kepada warga desa," kata Ade tegas. Nenek Manih mengangguk pelan meskipun hatinya bergetar. "Tapi apa yang harus kita katakan? Kita harus jujur tentang apa yang terjadi, agar mereka berhenti berspekulasi," jawab Ade penuh keyakinan. Hari berikutnya, mereka mengundang warga desa untuk berkumpul di balai desa, guna memberikan penjelasan langsung mengenai situasi mereka. Nenek Manih berdiri di depan kerumunan orang-orang dengan hati berdebar-debar saat melihat banyak wajah penasaran menatapnya. "Terima kasih sudah datang," katanya sambil menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Saya tahu banyak dari kalian mendengar kabar bahwa saya hamil, tapi saya ingin kalian tahu bahwa itu tidak benar." Suasana menjadi hening sejenak saat warga desa mencerna kata-kata Nenek Manih. Beberapa orang tampak kecewa, sementara lainnya terlihat lega. "Saya mengalami beberapa gejala aneh karena perubahan hormonal, tapi saya tidak hamil," lanjutnya menjelaskan sambil menatap wajah-wajah di depannya satu persatu. Ade berdiri di sampingnya memberikan dukungan moral dengan menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Kami berharap kalian bisa memahami situasi kami dan menghentikan spekulasi tentang hal ini." Setelah beberapa detik hening, Bu Siti akhirnya angkat bicara. "Kami hanya khawatir karena kami peduli pada ibu." Warga lain pun mulai bersuara menyatakan dukungan mereka kepada pasangan tersebut setelah mendengar penjelasan langsung dari Nenek Manih dan Ade. Akhirnya suasana kembali hangat ketika warga desa mulai memberikan ucapan selamat atas keberanian pasangan itu berbicara jujur mengenai situasi mereka. Nenek Manih merasa lega bisa berbagi kebenaran dan mengakhiri spekulasi liar tentang dirinya. Pagi itu, desa Ciburi kembali tenang setelah semua kegaduhan yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Nenek Manih duduk di beranda rumahnya, menikmati secangkir teh hangat sambil memandang sawah yang mulai hijau. Di sampingnya, Ade sibuk menyiapkan alat-alat untuk bercocok tanam. Ada keheningan nyaman di antara mereka. Sebuah tanda bahwa badai telah berlalu. Setelah pengakuan mereka di balai desa, warga mulai menerima kenyataan bahwa Nenek Manih tidak hamil. Meski awalnya ada rasa kecewa dari beberapa orang yang berharap akan keajaiban, mereka akhirnya memahami bahwa rumor tersebut hanyalah hasil dari spekulasi berlebihan. Namun, yang mengejutkan adalah bagaimana masyarakat mulai melihat Nenek Manih dan Ade dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi memandang hubungan pasangan ini sebagai sesuatu yang aneh, melainkan sebagai simbol cinta sejati yang tulus. Sore itu, Bu Siti datang ke rumah Nenek Manih dengan membawa seorang anak kecil berusia 5 tahun. Anak itu tampak pemalu, bersembunyi di belakang tubuh Bu Siti sambil memegang boneka lusuh. "Nenek Manih, Ade, saya ingin bicara," kata Bu Siti dengan suara pelan. Nenek Manih menatapnya dengan penuh perhatian. "Ada apa, Bu Siti?" Bu Siti menjelaskan bahwa anak kecil itu adalah yatim piatu yang baru saja kehilangan orang tuanya akibat kecelakaan. Dia butuh tempat tinggal, dan saya pikir kalian berdua mungkin bisa memberinya rumah. Ade langsung menatap Nenek Manih dengan mata berbinar. "Bu, bagaimana kalau kita adopsi dia? Kita bisa memberikan dia cinta dan keluarga." Nenek Manih terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut sambil mengangguk. "Tentu saja. Kalau Tuhan tidak memberikan kita anak secara biologis, mungkin ini caranya untuk memberikan kita kesempatan menjadi orang tua." Anak kecil itu akhirnya tinggal bersama mereka,
membawa kebahagiaan baru ke dalam rumah sederhana Nenek Manih dan Ade. Kehadirannya mengubah suasana rumah menjadi lebih hidup. Tawa anak kecil menggema di setiap sudut, dan Nenek Manih merasa bahwa hidupnya kembali memiliki tujuan. Warga desa pun turut merayakan keputusan pasangan itu untuk mengadopsi anak tersebut. Mereka membantu dengan berbagai cara. Ada yang memberikan pakaian, ada pula yang membantu memperbaiki rumah agar lebih nyaman untuk si kecil. Desa Ciburui menjadi lebih hangat dan bersatu karena kisah inspiratif Nenek Manih dan Ade. Di akhir cerita, Nenek Manih duduk di bawah pohon besar bersama Ade dan anak angkat mereka. Ia memandang langit sore yang berwarna jingga keemasan sambil berkata pelan, "Hidup ini memang penuh kejutan, tapi kadang kejutan itu adalah cara Tuhan menunjukkan cintanya." Ade menggenggam tangan istrinya erat-erat sambil tersenyum. "Ibu benar. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi selama kita bersama, semuanya akan baik-baik saja." Cerita ditutup dengan gambaran keluarga kecil mereka yang bahagia, Nenek Manih, Ade, dan anak angkat mereka, hidup dalam harmoni di desa kecil yang penuh kehangatan.